Putra Raja Dangdut Romai Ramaini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah apartemen pada 4 Februari 2021 lalu dengan barang bukti 3 butir pil ekstasi. Berdasarkan tes urin, Rido dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Kepada polisi, Rido mengaku menggunakan narkoba saat menghadiri acara di Pulau Bali. Di hadapan media, Rido meminta maaf karena kegagalannya dalam mengontrol adiksinya terhadap narkoba. Saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Bapak, Mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh pendengar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini kali kedua Rido Roma terjerat kasus narkoba. Pada Maret 2017 lalu, Rido Roma ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 gram. Rido divonis bersalah dan menjalani hukuman 10 bulan penjara. Usai menjalani hukuman, Rido akhirnya bebas pada 25 Januari 2019. Namun terbit putusan kasasi memperberat hukuman Rido menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Rido pun menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani eksekusi di Rutan Salemba. Pada Januari 2020 lalu, Rido akhirnya bebas. Ia mengakhiri masa hukumannya 2 bulan lebih cepat karena memenuhi kriteria untuk cuti bersyarat. Penyanyi dangdut ini seharusnya bebas pada 9 Maret 2020. Saat bebas dari penjara pada 8 Januari 2020 lalu, Rido menyesali perbuatannya dan berjanji akan melepaskan diri dari jeratan narkoba. Saya ketangkap lagi, kalau kan ada banyak orang mengira saya masuk lagi karena pakai lagi atau apa gitu kan ya. Bukan karena itu gitu, ini saya masuk lagi karena memang kasus yang sebelumnya. Jadi udah sempat bicara sama papa untuk yang waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak pengen bikin papa sama mama nangis lagi gitu. Pada 4 Februari, Rido kembali ditangkap polisi bersama 3 rekannya atas kepemilikan narkoba. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap bandar berinisial M yang menjual narkotika kepada Rido Roma. Atas perbuatannya, Rido terancam hukuman 12 tahun penjara. Pembunuh wanita tertancap bambu di Garut, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Pelaku merupakan kekasih korban yang cemburu saat melihat korban berkirim pesan di media sosial. Selain membunuh, pelaku juga dikenakan pasal pencurian. Denny Hamdani diciduk Satreskrim Polres Garut bersama Resmo Polda Jawa Barat di kawasan Tarogong Kidul setelah 2 hari bersembunyi. Pria bertato ini merupakan pembunuh Weni Tania yang mayatnya ditemukan di pinggir sungai Cimalaka. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu saat melihat kekasihnya berkirim pesan dengan pria lain di media sosial. Terasa nggak oleh lapor lapor pada desa dan kalau pas menang kita lapor langsung habis pada desa kalau kayak cekin teh. Tapi baunya ya namanya. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Garut AKPM Devi Farsawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Devi. Waalaikumsalam Mas, iya Mas. Ya, betul pembunuhan biadab dan keji ini semata-mata dilakukan hanya karena alasan cemburu buta? Iya, sejauh ini memang pendalaman yang kami lakukan terhadap tersangka memang motifnya adalah asmara. Ya. Apa yang diakui oleh tersangka kepada polisi, mengapa semata-mata hanya persoalan cemburu ini dilampiaskan dengan aksi kejinya membunuh korban, Pak? Ya, karena memang
tersangka ini cemburu terhadap korban karena mereka hubungan sebelumnya. Kemudian akhir-akhir ini korban ini berhubungan laki lain. Nah, sehingga timbul rasa cemburu, di mana sebenarnya dalam beberapa kali pertemuan mereka sempat berbicara dari hati, namun tidak ada hasil. Sehingga kemudian timbul kejadian itu. Hanya karena disebutkan chat bercakap-cakap dengan pria lain di media sosial ya Pak? Ya, salah satunya adalah kegiatan dan korban di sosial. Oke, apakah pelaku baik-baik saja, kejiwaannya seperti apa, karena sungguh tragis ditemukan kondisi korban Pak? Ya, memang kalau sejauh ini pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kami belum memeriksakan kejiwaan pelaku ke psikiater. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini sesungguhnya seorang residivis, seorang yang juga tertangkap tangan karena mencuri. Ya. Betul demikian Pak? Ya, jadi tersangka ini memang awalnya itu kami tangkap dengan pasal pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku ini sempat mencuri terlebih dahulu di salah satu rumah warga, sehingga kemudian kami amankan dan kami lakukan penyidikan kembali berkaitan dengan pembunuhan yang ada. Ya, tanpa menyinggung perasaan keluarga korban yang ditinggalkan, kondisi jenazah korban kan sungguh mengenaskan Pak, tertancap bambu. Bagaimana sesungguhnya motif pelaku menghabisi nyawa korban? Ya, jadi pada hari kejadian itu tersangka dan korban ini bertemu di lokasi yaitu hutan bambu di sekitar Tegal Panjang, Kecamatan Sucinaraja. Nah, kemudian mereka di sana berbicara dari hati ke hati, namun tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Kemudian mereka beradu mulut. Nah, kemudian si korban ini sempat berjalan ke arah jurang di bawah. Nah, di sana dikejar sama pelaku. Kemudian si korban kembali lagi naik ke atas ke tebing jurang. Nah, begitu sampai di atas, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Pelaku awalnya mencekik korban sampai dengan korban lemas. Kemudian pelaku menancapkan bambu yang ditemukan di sekitar lokasi ke arah tubuh korban, demikian. Ya, kiranya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal karena jelas ini melanggar hukum dan tentu saja juga melukai keluarga yang sudah ditinggalkan oleh korban. Terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami, AKP M. Devi, Kasat Reskrim Polres Garut. Kita ke informasi berikutnya, vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga medis masih terus berjalan. Puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, hari ini menerima vaksin COVID-19. Para tenaga kesehatan rela antre untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntikan vaksin. Namun, ada yang menarik dari vaksinasi yang dilaksanakan hari ini. Belasan dokter lansia menerima vaksin COVID-19 pertama. Pemberian vaksin ini dilaksanakan setelah Badan POM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk lansia di atas 60 tahun. Ditargetkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan akan selesai bulan ini. Pemirsa, Wali Kota Malang Sutiaji mengkritisi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang akan diterapkan mulai 9 Februari besok. Sutiaji menyebutkan kebijakan ini tidak akan efektif jika tidak dilakukan secara merata di seluruh tanah air. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro untuk Kota Malang ini sesuai instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 yang berlaku 2 pekan, mulai besok 9 Februari hingga 22 Februari. Sutiaji menyebut harusnya pemerintah pusat tidak menggunakan indikator jumlah pasien positif untuk pemberlakuan kebijakan ini. Namun lebih ke upaya untuk menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Sutiaji juga menambahkan bahwa seluruh elemen Forkompida Kota Malang telah bekerja keras untuk mencegah persebaran COVID-19. Dengan dipilihnya kembali Kota Malang untuk kebijakan PPKM Mikro, dinilai seolah pemerintah daerah tidak bekerja dalam penanganan COVID. Sutiaji berharap agar PPKM efektif. Harusnya kebijakan ini diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tidak perlu adanya batasan waktu berlaku, namun diberlakukan terus hingga pandemi usai.
Apa alasan Wali Kota Malang mengkritik PPKM Mikro? Kita akan bergabung bersama dengan Wali Kota Malang, Sutiaji. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Pak Sutiaji, Anda termasuk yang jarang ataupun sedikit dari kepala daerah yang berani membuka suara kritik mengenai pemberlakuan PPKM Mikro per besok 9 Februari sampai 22 Februari. Apakah ini semata-mata soal petunjuk teknisnya yang belum Anda dapatkan atau ini berdasarkan hasil evaluasi PPKM yang Anda berlakukan di Kota Malang? Kami siap. Jadi kami setiap kebijakan itu tidak terus mentah-mentah kami terima, Mas. Artinya secara prinsip saya laksanakan, tapi saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini menjadi komitmen kami. Termasuk kemarin PPKM 1, saya sudah telepon Pak Dirjen, Pak tolong saya diberikan izin bahwa kami akan berinovasi, bahwa mal itu tidak bisa tutup pukul 19. Kami akan melakukan pukul 20. Kenapa? Masjid itu tutup sampai pukul 20 kurang seperempat. Masjid tempat ibadah, di mal itu juga ibadah mencari nafkah. Jadi kita lebih bagus kita pukul 20. Ya, itu salah satu sifat saya, Mas. Jadi ketika ada instruksi itu saya sampaikan, termasuk PPKM kali ini. Oke, jadi prinsipnya secara teknis pun Anda mempertanyakan soal rumah ibadah yang dibatasi penggunaannya dibandingkan dengan pusat perbelanjaan dan grosir yang bisa digunakan sampai pukul 9 malam. Bukan gitu. Kemarin ketika PPKM pertama itu, Mas. PPKM pertama itu kan pukul 19. Betul. Untuk mal, ya. Tapi masjid itu pukul 19:11 kan masih sholat. Kalau di sini masih waktunya masuk pukul sholat isya. Betul. Saya runut sampai terakhir itu pukul 8 atau pukul 20 kurang seperempat baru selesai. Artinya kan kebijakan ini tidak bagus ketika di mal ditutup pukul 8, pukul 20, mohon maaf pukul 19, sedangkan di masjid juga banyak aktivitas. Ya, menurut saya di mal juga pukul. Nah, soal aturan yang baru ini yang akan diberlakukan, Anda pasti sudah dapat paling tidak petunjuk teknisnya diantaranya mal bisa dibuka sampai pukul 21. Sementara untuk rumah ibadah kan dibatasi. Dan ini dilakukan secara zonasi dan mikro terhadap RT dan RW. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira gini, ya. Saya lihatnya itu justru kami, karena ini mikro, Mas. Yang ngerti adalah daerah. Dan saya kira, saya sudah sampaikan, kalau kasus berbasis mikro RT RW itu tadi sebagaimana yang saya pernah diwawancari Mas Dhani itu, mestinya tidak ada dibatasi untuk wilayah tertentu. Se-Indonesia itu harus lakukan PPKM mikro. Yang kedua, tidak harus ada batasan, karena kita tidak tahu sampai kapan kita ini COVID-19. Kalau ada pembatasan, nanti terus euforia terus orang ini. Sekarang dianggap selesai, besok lagi, kumat lagi. Nah, hemat saya minta kepada pusat, jangan ada wilayah-wilayah tertentu. Contoh aja, sekarang Malang Raya pakai PPKM Mikro. Apakah bisa menjamin tetangga sebelah di daerah Pasuruan, itu dia sudah clear, ya. Padahal orang itu hilir mudiknya juga ke Kota Malang. Maka hemat saya, mitigasi seminim mungkin melalui RT RW, kami sudah lakukan itu mulai Juli. Ya, dan itu nanti kita kuatkan, saya kira, saya bilang tidak usah ada pembatasan sampai kapanpun, ayo kita, karena negara kita ini COVID itu bukan tanggung jawab negara tapi tanggung jawab kita semua. Kami terima poin Anda, terima kasih sudah bergabung bersama kami menyampaikan apa yang ada dalam kepala dan hati Anda mengenai PPKM Mikro yang akan berlangsung di Jawa Bali. Kita langsung berbincang bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Assalamualaikum, selamat malam Pak Pandu. Selamat malam, Pak Ahmad Silaban. Ya, sedikit banyak Anda sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sutiaji, Wali Kota Malang. Prinsipnya, kritiknya soal PPKM Mikro adalah skala zonasinya, itu satu, yang harusnya lebih luas, dan kemudian tidak dilakukan secara spesifik di kota-kota, dan kemudian soal timing. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya lihat sih pernyataannya banyak benarnya. Banyak benarnya? Ini tidak ada yang baru. Ya, banyak benarnya, bahwa virus itu tidak bisa dibatasi oleh zonasi. Jadi harusnya sih semua wilayah
membatasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan masalah yang ada di wilayahnya. Dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat di sini. Jadi PPKM yang menutup mal, membatasi masjid, membatasi ini nggak perlu ada lagi gitu. Yang penting masyarakat sekarang diajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling mengingatkan dan saling memperkuat pembatasan di wilayahnya masing-masing. Oke, bahwasannya skalanya diperkecil menjadi mikro. RT, RW ditugaskan untuk mengawasi, termasuk juga memetakan, mengantisipasi infeksi COVID semakin luas. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu kan hampir tidak mungkin. Jadi ginilah, jadi partisipasi mengawasi orang yang terinfeksi bisa saja, tapi sebenarnya kita menumbuhkan semangat supaya di kalangan masyarakat itu tidak ada stigma bagi mereka yang sudah terinfeksi, ya kan? Dan kemudian kalau mereka dilakukan isolasi mandiri, solidaritas masyarakat harus dibangun supaya itu bisa mengawasi masyarakat yang terinfeksi. Pak Pandu. Kedua adalah Iya, silakan. Ya, jadi itu adalah suatu partisipasi masyarakat. Jadi sekarang waktunya, kalau dulu ada PSBB, sekarang PSBB-nya berbasis komunitas. Jadi bagaimana meningkatkan peran masyarakat? Karena masyarakat selama ini ditinggalkan, diabaikan. Ya seakan-akan semua itu diregulasi dari pusat. Pusat itu nggak ngerti masalah di masing-masing wilayah. Apalagi mau diseragamkan. Menurut saya sih tidak perlu diseragamkan, tapi masyarakat apa yang harus dilakukan, mereka akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi budaya di masyarakat itu. Satu soal tata laksana PPKM Mikro ini. Pemberlakuan jam pusat perbelanjaan itu bisa dikunjungi pukul 21 malam, pukul 9 malam, dan hunian ataupun dine-in, makan di restoran itu diperbolehkan dengan kapasitas 50%. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya mereka sudah melakukan itu ya. Mereka sudah melakukan dine-in, dikurangi dan sebagainya, di mana dibatasi. Mereka sudah sadar. Itu yang harus terus dipertahankan. Jadi regulasi-regulasi ini sebenarnya sifatnya hanya memperkuat. Jadi kalau kita melihat pembatasan berbasis komunitas, komunitas mall, komunitas masjid, komunitas yang lainnya, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Janganlah dibatasi, jam 8 masjid harus ditutup. Mungkin saja waktu sholatnya belum selesai jam 8. Jadi mereka tahu setelah sholat selesai ditutup dan sebagainya. Terima kasih. Waktu Anda berbincang bersama kami, epidemiolog UI sudah menyampaikan pandangannya mengenai PPKM Mikro yang akan berlangsung besok. Bagaimana nasib harimau yang lepas kemungkinan warga di Singkawang? Kami kembali saat lagi.